Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat hari baru yang Tuhan jadikan bagi kita. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan setiap pagi dalam hidup kita. Sebab pagi hari ini kita bersyukur menikmati kemurahan Tuhan, dan kita mau memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Sungguh baik. Engkau teramat baik bagi kami. Kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, nikmati hadirat-Mu, menikmati segala yang terbaik yang datang daripada-Mu. Sebab pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur, mulut yang penuh dengan pujian kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Saat masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Jadi berkata, saat masuk ke hadirat-Mu, ku bersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bangkitkan korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
bersyukur satu hari selamanya bersyukur hatiku pada bersyukur satu hari selamanya ku bawa bersyukur tempat kudus Tuhan hatiku pada bersyukur satu hari satu hari satu hari satu hari datang segera dengan hati bersyukur memuji namamu apakah
yang layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Allah yang bertahta di atas pujian kami hormati. Allah yang bersemayam di atas penyembahan kami. Kami beri pujian, kami beri hormat padamu, Yesus. Apa yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami puji, sembah, muliakan nama. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu yang menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Engkau, ajaiblah Engkau, Allah yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Sebab perbuatanmu besar dan ajaib dalam hidup kami. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadari
Waktu kami bersyukur kepadamu, menyembah, meninggikan Engkau. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah, kami menyembah. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami. Engkau yang selalu baik, selamanya Engkau baik. Sebab Engkau Allah yang kekal, Allah yang tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna. Kami bangga punya Allah yang seperti Kau Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami aman di dalam, sebab Engkaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau kota benteng kami, tubuh pertahanan, menara keselamatan. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Dekat apa sebenar Kau sedang di jalanku sepanjang hidup.
Amin. Selalu bersekutu dengan menikmati hadirmu di alam kita dalam hidup. Syukur bersamamu selamanya. Dekat aku rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidup. Selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu yang di alam rohmu, tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu yang di alam rohmu, tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu ya, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, dan kami mau terus tinggal bersamamu, tinggal di dalam, dan firman-Mu di dalam, ya hati kami tenang teduh karena janji-janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, sambut firman. Haleluya. Oke, silakan Ibu Nova. Terima kasih. Shalom teman-teman. Shalom. Pagi ini kita sampai di Hosea 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Tidak akan ada sukacita dalam pembuangan. Janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa.
Sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir. Dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan. Dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim, umat Allahku, sedang mengintai nabi. Jerat perangkat burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Kita ke perikop kedua, akibat ketidaktaatan Israel. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban. Sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim, seperti yang aku lihat, mereka membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apa yang hendak kau beri. Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan mereka, aku menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah, bahkan sekalipun mereka melahirkan anak. Aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Dalam perikop ini, perikop pertama dikatakan bahwa yang saya dapat ya, Hosea menyampaikan nubuatannya kepada bangsa itu, bangsa Israel, tapi di saat perayaan mereka bersukacita ya. Mereka bersukacita, tapi janganlah bersukacita hai Israel. Nubuatan dari Hosea.
di ayat 1. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Kenapa ya saya pikir ya, kenapa mereka dilarang bersukacita gitu? Ternyata karena mereka tidak pantas bersukacita, karena sesuatu yang mereka sukacitakan itu tidak berkenan bagi Allah. Mereka bersukacita dan kegembiraan mereka yang dialami bangsa itu didapat mereka karena mereka berjinah secara roh, meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain. Kalau kita baca ya tadi di ayat 7, mereka sudah diingatkan, tapi mereka menganggap nabi adalah pandir. Pandir rupanya artinya itu bodoh gitu. Dan apa yang disampaikan, nasihat yang disampaikan kepada mereka itu mereka anggap itu orang gila gitu ya. Di ayat 7 nyatakan sukacita dan sorak-sorak yang mereka lakukan itu tidak kudus. Hal inilah yang membuat Tuhan akhirnya di perikop kedua itu Tuhan menghukum mereka sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka sudah diingatkan kalau kita baca nubuatan-nubuatan Hosea sepanjang apa ini ya, mereka diingatkan tapi tetap bangsa Israel itu kan degil ya, diingatkan balik jatuh, balik lagi, diingatkan balik lagi gitu. Jadi akibat dari ketidaktaatan mereka ada konsekuensi yang Tuhan berikan sebagai bentuk pendisiplinan kepada mereka dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Ini menjadi, bagi saya pribadi, ini menjadi peringatan ya. Apa yang kita baca hari ini, nubuatan Hosea ini menjadi peringatan kepada setiap kita supaya kita tidak melakukan seperti apa yang bangsa Israel lakukan. Karena akibat dari ketidaktaatan itu adalah ada konsekuensi yang akan kita alami dari keputusan-keputusan kita yang salah. Tentunya kalau kita di dalam dunia ini ya banyak sukacita yang dunia tawarkan. Banyak sukacita yang dunia tawarkan, tetapi ternyata tidak, waktu saya baca ini, oh ternyata tidak semua sukacita itu menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Tidak semua sukacita yang ada di dunia ini adalah sesuatu, belum tentu sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena biasanya sukacita yang dunia tawarkan itu berfokus pada kenikmatan fisik, berfokus pada pencapaian dunia, berfokus pada pengakuan sosial terhadap diri kita. Jadi sehingga kita bisa melupakan atau bahkan apa yang kita lakukan itu tanpa kita sadari tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, ini hal yang pertama yang saya dapatkan, bahwa segala sesuatu yang menyenangkan kalau tentunya pasti akan mendatangkan sukacita, tapi segala yang menyenangkan itu belum tentu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan mau itu adalah kita hidup dalam ketaatan, kita hidup selaras dengan kehendaknya. Maka ketika kita taat, tentunya dalam ketaatan itulah akan menimbulkan sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan kita. Gitu. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel ini, mereka berulang kali diingatkan, berulang kali diberi diberi nasihat, tapi mereka tetap degil ya, tetap tidak mau mendengarkan nasihat. Bahkan tadi kita dinyatakan bahwa di ayat 7 itu mereka menganggap
nabi itu adalah orang yang bodoh, apa yang disampaikan nabi itu nggak benar menurut mereka. Sehingga mereka itu lebih mendengarkan apa yang menjadi keinginan hati mereka. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang benar, padahal itu sudah dinyatakan tidak berkenan kepada Tuhan, tapi mereka tetap kekeh ya, tetap mau tetap melakukannya, sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak menjadi murka ya, membuat Allah menjadi murka, membuat kegeraman di hati kepada Tuhan, sehingga akibatnya ada konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Padahal ya kalau kita lihat di ayat 10 itu tadinya bangsa Israel itu seperti buah-buah anggur di padang gurun. Aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Jadi kalau Baal Peor ini ternyata ada, kisahnya ada di Bilangan 25 kalau nggak salah saya. Jadi di mana mereka percabulan kalau nggak salah ya, gitu ya Pak Heri ya. Jadi mereka sebenarnya tadinya Tuhan itu membuat mereka seperti buah-buah anggur di padang gurun, ya. Tapi karena mereka itu pergi kepada percabulan, membaktikan diri kepada keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan, ya, menjadi kejijikan bagi Tuhan. Apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang sundal katanya tadi ya. Nah, jadi sehingga akibat ketidaktaatan mereka mendapatkan konsekuensi dari Tuhan dan membuang mereka. Allahku akan membuang mereka sebab mereka tidak akan mendengarkan Dia. Mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Dan mereka akan dimatikan kandungannya gitu ya. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Itu yang dinyatakan di perikop ini akibat dari ketidaktaatan mereka. Yang saya ambil dalam diri saya adalah bahwa ternyata kita tidak berfokus pada, jangan hanya berfokus pada bagaimana Tuhan supaya menyembuhkan kita, bagaimana supaya Tuhan memulihkan kita, bagaimana Tuhan supaya bagaimana supaya kita dapat berkat. Fokus kita sebenarnya jangan tidak hanya berfokus kepada itu saja gitu. Fokus kita adalah bagaimana kita tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sekalipun mungkin kita nggak memahami akhir dari maksud Tuhan terhadap perintah yang harus kita lakukan itu. Ada banyak kisah sebenarnya di dalam Alkitab ya yang menyatakan bahwa seperti Abraham, Tuhan bawa, lalu akhirnya Tuhan menolong kan gitu. Tapi bagiannya adalah dia taat. Jadi yang saya dapatkan di perikop kedua adalah bahwa berfokuslah pada ketaatan terhadap perintah Tuhan, lakukanlah dengan setia, karena akhirnya akan mendatangkan kebaikan kepada kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan.
Itu saja yang bisa saya berikan, Pak Heri. Saya berharap, saya percaya setiap kita mendapatkan banyak hal dari perikop ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi ya, kitab Nabi Hosea ini ada begitu banyak peringatan yang diberikan. Tentu dalam kontekstualnya ya itu peringatan bagi bangsa Israel. Karena kedegilan hati mereka. Tadi digambarkan sebenarnya Tuhan menemukan mereka itu seperti anggur di padang gurun. Mereka didapati seperti buah sulung pohon ara. Artinya sesuatu yang indah pada awalnya. Tetapi ya karena kedegilan hati bangsa Israel, mereka berbalik dari Tuhan yang mengasihi mereka, yang memilih mereka. Bahkan tadi nabi-nabi mereka pun dianggap pandir, terus dianggap orang gila, bahkan dibunuh. Bahkan kalau kita baca di dalam Injil Matius, di dalam Injil Matius 23 contohnya, atau Lukas pasal 13 ayat 34, bahkan Yesus pernah berkata dalam sebuah kesedihan, saya bacakan ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, setelah masa itu semua berlalu, bahkan sampai 400 tahun Tuhan berdiam diri, masa kegelapan gereja, dan kemudian akhirnya Yesus datang, Yesus pun ditolak. Kalau Bapak Ibu juga pernah ingat perumpamaan yang pernah Yesus berikan untuk menggambarkan orang Israel pada waktu itu. Yaitu ada seorang tuan yang mempunyai kebun anggur dan kemudian dia pergi ke negeri lain dan dia sewakan kebun anggurnya itu untuk dikelola. Tapi ketika tuannya mengutus utusan untuk mengambil hasil dari kebun yang dikelola, mereka bunuh. Bahkan akhirnya ketika tuan itu berpikir, ya sudahlah, anakku aku akan kirim, mungkin mereka akan segan. Tapi justru para penyewa kebun anggur itu malah berpikir dengan jahatnya. Wah, ini anak tunggal sang pengusaha nih. Lebih baik kita bunuh supaya warisannya itu jatuh kepada kita. Nah, itulah gambaran bangsa Israel. Bahkan Yesus sendiri, anak Allah itu sendiri, mereka tolak. Tentulah jadi pembelajaran bagi kita, jangan sampai hati kita benar-benar menjadi degil seperti bangsa Israel. Bukankah di dalam Kristus kita juga ditemukan oleh Allah? Di dalam Kristus kita juga dikenal oleh Allah. Di dalam Kristus kita menerima kasih karunia Allah. Nah, jangan sampai hidup kita akhirnya berbalik daripada Allah. Tapi sekali lagi seperti apa yang sering juga saya katakan, bertobat itu kan artinya metanoia. Tadinya dulu kita berjalan membelakangi Tuhan menuju maut, tapi ketika kita bertobat kan kita metanoia. Kita sudah berbalik, sekarang berjalan menuju Tuhan. Nah, jangan lagi kita berbalik meninggalkan Tuhan. Sehingga Petrus gambarkan jangan sampai kita ini seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, babi yang kembali kepada kubangannya. Sehingga Petrus katakan lebih baik sih sebenarnya kita nggak menerima kasih karunia daripada setelah kita menerima tapi kita berbalik lagi. Tapi tentulah ini yang kita belajar dari firman Tuhan yang berkali-kali saya sampaikan sampai benar-benar ini lengket dalam hati kita. Firman Tuhan itu dicatat ya untuk dua hal. Menjadi peringatan bagi kita dan untuk jadi contoh. Nah, di kitab Hosea ini ada begitu banyak peringatan-peringatan yang Tuhan ingatkan. Jangan sampai kita
berbalik lagi membelakangi Tuhan seperti bangsa Israel. Walaupun tentu kasih Tuhan itu tetap kekal. Bahkan tadi di dalam Injil Matius atau Lukas 13 tadi katakan, ya sampai kapan? Ya sampai engkau akan berkata, diberkati dia yang akan datang dalam nama Tuhan. Bahkan sampai nanti ketika kedatangan Yesus kali yang kedua, kasih Tuhan kepada bangsa Israel itu tetap kekal. Ya sampai pada akhirnya kedatangan Yesus kali yang kedua dan mereka terima itu sebagai Mesias, ya benar-benar mereka mengalami Tuhan. Nah, tentulah kita bersyukur kita yang sudah ada di dalam Kristus, yang hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan keadaan di mana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan itu yang menolong kita, memampukan kita untuk tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, apalagi hari-hari ini seperti tema kita 3 bulan ini bertindak sesuai dengan isi hati Tuhan. Nah, hari Minggu lalu di khotbah Gideon ada satu kalimat yang benar-benar merema dan itulah kebenaran bagi saya. Nah, kalimatnya itu seperti ini, melakukan kehendak Bapa itu bukan bicara tentang apa yang sedang kita lakukan, tetapi mengapa kita lakukan itu dan untuk siapa kita lakukan itu. Jadi bukan karena apa yang sedang kita lakukan. Contoh kita sedang melayani Tuhan. Apakah ketika kita sedang melayani Tuhan hari ini itu melakukan kehendak Bapa? Belum tentu. Kalau apa yang kita lakukan itu yang disebut melayani Tuhan, ternyata itu untuk melayani diri sendiri. Kita nggak lakukan untuk Tuhan, tapi supaya orang menilai kita, supaya orang memuji kita. Nah, kapan terujinya? Ya ketika kita bisa kecewa. Kalau dalam melayani Tuhan, dalam tanda kutip tadi, terus kita bisa kecewa. Oh, jangan-jangan selama ini kita bukan lakukan untuk Tuhan, bukan melayani Tuhan, tapi sesungguhnya kita melayani diri sendiri. Jadi melakukan kehendak Bapa itu bukan bicara, oh engkau melakukan perbuatan baik, engkau mengasihi orang, engkau melayani Tuhan. Bukan. Tapi lebih kepada sikap hati kita waktu melakukan itu semua, untuk siapa dan karena apa. Jadi melakukan kehendak hati Tuhan itu lebih kepada motivasi. Dan yang tahu itu siapa? Cuman kita. Jadi sekali lagi melakukan kehendak Bapa itu bukan pada apa yang sedang kita lakukan. Tapi untuk apa dan untuk siapa kita lakukan itu. Jadi mari semua yang kita lakukan apapun itu bentuknya. Baik dalam bentuk pelayanan hal-hal yang rohani, bahkan ketika kita bekerja, ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat di sekeliling kita, apakah semua itu kita lakukan karena Tuhan dan untuk Tuhan, hingga Tuhan yang dipermuliakan? Itulah arti hidup bertindak sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi lebih kepada motivasinya, bukan kepada apa yang sedang kita lakukan. Jadi mari dari apa yang kita belajar dari bangsa Israel, bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat di Hosea pasal yang ke-7, Israel diumpamakan seperti merpati yang tolol. Mereka sepertinya berseru kepada Tuhan, tapi sebenarnya bukan dari hati mereka. Nah, hari ini kita juga diingatkan bagaimana sepertinya mereka seakan-akan mau membawa roti persembahan, tapi bagi Tuhan itu kejijikan bagi Tuhan. Karena itu hanya mereka lakukan sebatas ritual-ritual agamawi, tapi hati mereka justru terikat kepada Baal Peor. Hati mereka terikat kepada berhala-berhala yang lain. Nah, nanti giliran dapat konsekuensi baru teriak-teriak, seakan-akan teriak cari Tuhan. Padahal hanya memanfaatkan Tuhan, memanipulasi Tuhan. Nah, tentu mari kita jaga hati kita, jangan sampai kita mengulangi kesalahan bangsa Israel. Mari jaga hati kita terus, sehingga kita bisa berkata bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Nova. Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu?
Ya Pak, sedikit Pak. Oke, Hidup silakan. dalam kehendak Tuhan itu saya dapatnya begini. Menghidupi kehendak Tuhan. Menghidupi firman Tuhan dalam diri kita. Kadang ya Pak, hidup ini kalau yang sudah berjalan sudah sekian puluh tahun, 70 tahun lebih bahkan. Nah itu kadang seperti sesuatu yang rutin gitu. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh hidup menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, itu apapun yang kita lakukan, itu kegerakan itu datangnya dari Tuhan yang menggerakkan kita. Dan kita tetap harus fokus bahwa kegerakan Tuhan dalam hidup kita yang kita hidupi ini adalah untuk Dia. Apapun kepada keluarga, suami, istri, anak, apakah kadang kita mengalami kecewa ya, kecewa. Nah itu sebaiknya kita kembalikan kepada Tuhan. Karena kalau kita tetap fokus bahwa semua kegerakan hidup kita itu pusatnya adalah Tuhan, nah kecewa itu akan hilang dengan sendirinya dengan fokus berserah kepada Tuhan. Nah, itu yang saya dapat hari ini Pak. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Ibu Mirianti, ya. Jadi itulah hal yang harus kita lakukan. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, suami mengasihi istri itu karena Tuhan dan untuk Tuhan. Sehingga bagaimanapun juga istri kita, ya kita nggak akan pernah kecewa karena kita melakukannya untuk Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Istri-istri tunduk kepada suami, ya karena itu perintah Tuhan. Dia lakukannya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Sehingga bagaimanapun suaminya, dia nggak akan pernah kecewa. Dalam seluruh aspek hidup kita. Jadi sekali lagi, melakukan kehendak Bapa itu bukan bicara tentang apa yang sedang kita lakukan. Tapi mengapa dan untuk siapa kita lakukan. Dan tentulah mari kita lakukan itu semua karena Tuhan dan untuk Tuhan. Itulah hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Oke, terima kasih. Silakan Willy, nanti akan ditutup oleh Ibu Nova. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Biarlah Engkau mendapati hati kami yang selalu tulus mengasihi Engkau Tuhan. Melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Nova yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati Bu Nova, berkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati pekerjaan usahanya, berkati suami serta anak-anaknya Tuhan. Apapun yang ia lakukan, Kau buat berhasil Tuhan. Kami serahkan Bu Nova ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak kami Pak Ongko Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan, berkati apapun yang ia lakukan Tuhan, makanan, obat-obatan apapun yang ia konsumsi Tuhan, menjadi kesehatan untuk tubuhnya Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas, berkati kesehatannya juga Tuhan. Setiap proses yang ia lakukan, Kau turut campur tangan Tuhan. Ada bilur-bilur kesembuhan Tuhan. Setiap kesehatannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga pekerjaan usahanya Tuhan. Berkati anak-anaknya juga Tuhan. Berkati juga pelayanannya juga Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau senantiasa memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan,
Kau menyertai, melindungi Tuhan setiap pelayanan kami, pekerjaan, usaha kami, anak-anak kami, orang tua kami, hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kau senantiasa memberkati bangsa ini Tuhan, beri kedamaian, kesejahteraan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya, baik itu presiden sampai jajaran terbawahnya Tuhan. Beri hikmat roh takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Membawa bangsa ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin takut akan Engkau. Semakin hari semakin banyak jiwa yang mengenal Engkau dan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini atas kasih dan anugerah-Mu buat hidup kami. Lewat firman yang kami dengar, pesan yang kami dengar dalam firman-Mu pagi hari ini, biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Semua yang kami lakukan dengan tulus seperti untuk Tuhan, bukan untuk diri kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran, buat pengetahuan yang memerdekakan kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup selaras dengan kehendak-Mu. Berikan kami roh-Mu Tuhan, roh-Mu yang memberi kami kekuatan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami Engkau dapati menjadi orang-orang yang taat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, biarlah kasih karunia dan berkat kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, tiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.